Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah Ramadan dengan baik, menjaga derajat takwa, maka itulah yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dilandasi dengan keimanan, wahtisaban, keinginan untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ibadah puasa ini, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, sering dikenal sebagai ibadah sirriyah, dan ini menjadi topik kita pada malam ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Sininna amala abuna Adam lahu untuknya, illa siyam, sengadinna puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan ganjarannya secara langsung. Mengapa ibadah puasa disebut sebagai ibadah sirriyah atau ibadah rahasia? Kalau kita sholat, apatah lagi kalau sholat berjamaah, pasti ada yang lihat kita. Untuk sifat dua bagi asal berjamaah senang, mesti naik tadi. Nakutanya yang mengemi tadi, mau mengemi tadi. Apalagi kalau kita bersedekah, sedekah kita mempesuki seger, paling tidak orang yang menerima tahu bahwa kita sedang memberi atau berinfak. Lebih-lebih lagi kalau kita berangkat umrah, apatah lagi haji, di kampung Mantara. Ini sahabatnya nama Dina kenal asal. Lasa aga nalori tiri amalata, yang dari itu engkau yang terlah dari asal penyakit ria. Milik biasa. Itu dari pugau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa dari kalinya tahu rapi maka darah jinna riyan lu berjamaah. Ringkalingan dari baik tanpa menteri lota sejaka. Nampak itu pujiale, merasa takjub, merasa paling baik, merasa paling soleh. Lain halnya dengan ibadah puasa. Si bawa ke anak tak mau menerdeniari, si bawa ke beneta, si bawa ke keluarga besar tak. Begitu siang hari kita tidak tahu siapa yang masih sedang dalam berpuasa. Dia kata bisa nih, sengadina ini bawa si bawa Allah Ta'ala. Nah sebab dia janji tengah sesuai dia dalam minta kita. Ada dia tadi mulai ditimpa kulkas dan kamu papa lebutun digesoki. Nampak makala ustaz. Kata dia nak bantu kalau lebutun puasa aku hari ini nak betul. Ada betul pun nanya. Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia. Fa innahu li wa ana ajzi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu, nalar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhar wa la yajhal." Siapa di antara kalian yang sedang berpuasa, maka hendaklah dia untuk tidak berkata-kata kotor, jangan mencela, jangan menggosip, menceritakan kejelekan orang lain, wala yashhad, jangan mengolok-olok. Narafi'an Al-Quran Al-Quran la yashhad qawm min qawm asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, sebab boleh jadi orang yang kita ejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, janganlah perempuan yang satu dengan perempuan yang lain saling mencerita jelek, karena boleh jadi yang dicerita itu lebih baik daripada yang bercerita. Seperti itu tuntunan. Karena ketika kita mencerita jelek orang lain, itu sama dengan memakan daging atau bangkai dari saudara kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah engkau suka memakan bangkai dari saudaramu? Maka suatu ketika Nabi memanggil seorang perempuan yang sedang menggosip saudaranya. Dipanggil oleh Nabi, "Kesini kamu dulu, coba muntah." Ternyata keluar daging, padahal dia tidak sedang makan daging, dia sedang berpuasa. Itulah gambaran yang diceritakan oleh ayat ini tentang orang yang sering menceritakan kejelekan orang lain. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Kira berbuat bodoh, nrewul mentarawe, naik te sepi-sepi, lo magbala, nambah dia istrinya kau, dinarapi melepuh. Itu perbuatan bodoh. Di bulan Ramadan kita dituntut untuk bisa melakukan self control, melakukan pengendalian diri. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun marratayn. Ya. Bahkan ketika ada orang yang mengajak Anda untuk berdebat, bertengkar, bahkan sampai ke menumpahkan darah, falyaqul inni sha'imun marratayn, beritahu mereka bahwa saya sedang berpuasa. Ya. Nah sebab itu namang kagat tahu nareko pengkabalina. Ya. Jadi muto pagko batina manoko to di bulay. Ya. Nareko misalnya manoko yung mana. Ini ulanya senak bawang nih. Ada tabali-bali. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami kita marah, ya, karena marah itu adalah sifat manusiawi. Yang dilarang dalam agama adalah bertengkar. Dan syarat bertengkar adalah engkau-balikan. Insya Allah nak koleksi bali-bali dia naman karakter untuk pagpugan. Pag na may chay ni bapak na ini magpunlaye sana bawan ni tangkalin bawan ni o ni manasu ya napabalik siya ni muli-muli yata napatatanay ni magkada pati-pajani kagawa chay sa bapak na ini mali magpili kigay meron ki dinabulangin atau meron ki kamaran ay oh baja bawan to ano magkuto sa balita narekomando ko yung mana ini ulan aja tersalay mulai kami kata tu waktu biasa nalori nanoko lagkain na akhirnya nasalay mulai ini ulannya narekomando ko yung mana aja tersalay
Mangin, iya, majana kung kata menceramah nanti gak ada makalinya. Padahal dia menceramah kau nanti mana tidak ada kau pasti berkait merasa hasil ustaz saja deh. Ada dia nak cerita. Jadi tak kali nak bawa ni, insya Allah nak kondisi balik dia nak kata tu. Biar bagaimana masalah. Itulah petunjuk-petunjuk agama kita, apatah lagi di dalam bulan Ramadan. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluqa fami as-sa'imi atayyahu indallah yaumal qiyamati min rihil misk. Nabi bersumpah dengan jiwanya bahwa sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa nanti di hari kemudian itu lebih harum daripada bau kasturi, parfum yang paling harum. Tapi tetap untuk masih kayak gini. Maka dalam hadis lain, tindro-tindroan atau mempuasai nasabah matekoi itu akan mendapatkan pahala. Tania tindro-tindroan atau memputuan, kan kata tu nak kena sempur puasai. Nareko wendi mapagadan, sebar bergaul. Angkat kamu harapan aku mengaji. Ya masih sikit tapi narik ko pitigo gaul ini. Yang kena dan niari. Baja nagisok ini matitro. Yang kena asara. Ay itu nalulungan isok paja lohoro dan ini nalulungan isok paja asara. Yan na sinabita kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju. Nagalapit ito magpuasa di gaga nalulungan sa nagina lupo ibaw. Walisa'im ipaghatani yabrahuma idha abtara bariha bibitrihi wa idha laki rabbahu bariha bisawbihi. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia sedang berbuka puasa. Aku narapi di setengah anak, mencawi ini terbuka, kita semua bergembira. Keneriasan wisata kuliner. Mempesan ni induk anak-anak, mempesan ni anak-anak. Kata nanti bapak analis sebab bapak kena tersencur dia akhirnya penuh meja ni kemana ni kalau kena pada guru tu kena agak sih pasti makin lagi nak harus tersebar guru tu kita lebih tu kemana yang jalan kau dia agak kalau segala rupa penuh di meja ni Cina berkurang kata kita tantang mana sih dia dicampuri. Akhirnya mana aja. Seyogianya Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia. Nareko ramalan ini seharusnya berkurang pengeluaran. Idealnya begitu. Tapi faktanya nareko ramalan ini tingkat konsumsi kita ternyata meningkat. Mega pengeluaran yang berhubungan dengan konsumsi. Padahal mempuasa dia perlu dievaluasi sebenarnya. Apa penyebabnya? Ternyata sebahagian dari kita hanya memindahkan jadwal waktu makan. Penarapi buka melakukan pembalasan dendam. Akhirnya masalah ni lomat tarawih. Dia nak oleh mata harus makan, nak junior so. Nareko soy, dia nak banyak mantidur kasama nak jilupu. Jadi kalau kita sedang minta mereka tu mempuasa, ia dulu nalolo melupu di bawah. Si bawah dia kemarin nasabah dia waktu dia mempuasa. Dan kegembiraan yang kita nantikan adalah biliqa rabbih, adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah kegembiraan yang kita nantikan, di mana ketika salah satu pintu surga
dibuka yang namanya babu Rayyan, pintunya tahu puasa. Ia pada itu ina kota mana ni kalau tahu puasa dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kemana ki matu pertama melalui pintu Rayyan. Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia. Kurasa itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk Imam Punco. Yang penting kayak kita jadikan sebagai pelajaran, bisa mengambil hikmah di dalamnya. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, karena Ramadan ini adalah bukan Ramadan tahun lalu. Ramadan ini adalah Ramadan yang baru bagi kita, dan boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terdapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.